Shalom Peter Gates, apa kabarnya? Luar biasa, God bless you. God bless you too. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik teruna dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Adik-adik teruna dipersilakan untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia-Mulia Namanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Tuhan Yesus telah menjaga kami dari malam sampai pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa beribadah Eka Teruna ya Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih juga atas kesehatan dan nafas kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rekan-rekan dipersilakan untuk duduk dan kita akan membacakan Mazmur dari Mazmur 8 bait yang kedua sampai yang 10 akan dibacakan oleh Adik Nevlino Kahiking. Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kita akan nyanyikan respon Mazmur dari Gita Bakti 221, Ini Dunia Bapakku.
Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Biarkanlah Alkitab kita terbuka, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu bisa menjadi pelita bagi kehidupan kami hari lepas harinya Tuhan Yesus. Dan berkati hamba-Mu yang ingin merenungkan firman Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita. Kejadian pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semua itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk. Tak terasa kita sudah berada di awal tahun 2021. Itu artinya semua yang pernah terjadi di tahun 2020 sudah berakhir dan tak akan terulang lagi. Kita telah melalui saat-saat penuh kesenangan, juga saat sedih, saat marah, dan saat kita mengalami kekecewaan serta kesuksesan di tahun 2020. Semua itu menjadi sebuah kenangan, tapi juga sebuah pengalaman hidup yang sangat berharga bagi kita. Semua yang salah dan semua kekeliruan yang pernah kita buat di tahun 2020, kita tetap berharap semua dapat kita perbaiki di tahun 2021 ini. Adik-adik, hari ini lewat pembacaan Alkitab dari Kitab Kejadian, kita bertemu tokoh Nabi Nuh. Berita firman Tuhan menceritakan kepada kita perihal penyelamatan Tuhan atas Nabi Nuh dan keluarganya, serta seluruh penghuni Batra. Setelah peristiwa air bah, penyelamatan Allah atas Nabi Nuh dan keluarganya, serta semua makhluk hidup yang ikut bersama mereka dalam Batra, merupakan bentuk kasih sayang Tuhan yang besar. Mereka semua beroleh anugerah, yaitu sebuah kehidupan baru di bumi. Sebab bumi yang lama telah musnah oleh air bah. Semua orang pada zaman Nabi Nuh yang hidup tidak setia dan berlaku jahat telah ditelan dalam air bah. Semua yang tidak baik dan hidup tidak benar telah dihapuskan Allah dari muka bumi. Hanya Nabi Nuh dan keluarga yang tetap setia kepada Tuhan beroleh keselamatan. Adik-adik, seperti Nabi Nuh, kalau kita sudah meninggalkan tahun 2020 dengan penuh rasa damai, dan sekarang kita sudah berada di awal tahun 2021, tahun yang baru yang diberikan Tuhan bagi kita, itu artinya tahun 2021 adalah tahun anugerah Tuhan bagi kita. Tahun yang lama, tahun 2020 telah berakhir.
Kita semua diizinkan Tuhan memasuki kehidupan baru. Kalau Tuhan berkenan memberikan tahun 2021 ini bagi kita, maka kita harus menggunakan waktu pemberian Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Kita harus mengisi tahun 2021 ini dengan melakukan sebanyak mungkin hal-hal yang positif, yang berguna bagi hidup kita dan bagi hidup orang lain. Kita harus memakai kesempatan yang Tuhan beri di tahun 2021 ini untuk hadir sebagai teruna dengan sikap hidup yang lebih baik. Semua yang salah yang pernah kita lakukan di tahun lalu harus dijadikan pelajaran berharga. Tahun 2021 harus menjadi tahun yang lebih baik bagi kita, baik dalam hal yang menyangkut pelajaran maupun hubungan dalam pergaulan di rumah dan bersama teman. Adik-adik, hal kedua yang diingatkan lewat bacaan Alkitab hari ini adalah soal janji. Tuhan kembali mengikat janji dengan manusia yang diwakili oleh Nabi Nuh. Tuhan berjanji akan menjaga, melindungi, dan memelihara Nabi Nuh. Tuhan bahkan berjanji untuk memberi keturunan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Seperti di ayat yang pertama. Dan ditegaskan lagi di ayat yang ke-7. Supaya umat manusia dapat mulai menambah populasinya. Allah juga menjanjikan akan mencukupkan semua menjadi kebutuhan jasmani manusia. Kalau manusia pertama, Adam dan Hawa diberi tumbuhan hijau dan biji-bijian sebagai makanan mereka, sekarang Tuhan memberikan sedikit perluasan. Nabi Nuh dan manusia yang hidup sesudahnya diizinkan Tuhan menikmati binatang sebagai makanan. Selain daripada tumbuh-tumbuhan, tindakan Tuhan yang memenuhi semua janjinya menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Dan ini pun menjadi contoh dari kebijakan Allah kepada manusia. Adik-adik, sampai saat sekarang ini pun Tuhan tetap memenuhi janjinya kepada kita, sebagaimana yang sudah dijanjikannya kepada Nuh. Itulah yang harus tetap kita syukuri, yaitu kasih dan berkat dari Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan memberikan untuk kita sebuah keluarga, dan Tuhan juga memelihara kita dengan tetap menyediakan apa yang menjadi makanan dan minuman, serta semua kebutuhan jasmaniah kita. Kasih Tuhan yang selalu menjaminkan kesejahteraan hidup kita, harus kita responi dengan memperlihatkan cara hidup yang benar. Apapun yang kita terima dari Tuhan, kelak harus kita pertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Jadi, jangan pernah merasa bahwa kitalah yang memiliki hidup ini, sehingga kita akan menggunakannya untuk kepuasan diri kita. Jangan pernah kita mengatakan, ini hidup saya, maka saya berhak melakukan apapun yang saya mau, atau masa bodoh, dengan apa kata orang. Kita harus menjadi bijaksana dalam merawat dan memanfaatkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Adik-adik, hidup kita ini bukanlah milik diri sendiri, melainkan milik Allah. Oleh sebab itu, kita harus belajar untuk menyerahkan diri kita kepada Allah, agar dengan bimbingannya kita tidak salah melangkah dan kita diselamatkannya dari hal-hal yang jahat, yang mendatangkan dosa di hadapan Tuhan. Adik-adik, janji dan anugerah Allah yang sudah diberikan kepada Nabi Nuh mensyukuri bahwa ia sudah dilayakkan lewat hukuman air bah, dan sekarang boleh menginjakkan kaki di bumi yang baru yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Tanda syukur itu nampak pada mezbah yang Nabi Nuh bangun untuk menyembah Allah. Namun, bukan hanya mendirikan mezbah. Nabi Nuh memberikan dirinya menjadi mezbah di hadapan Tuhan, yang artinya Nabi Nuh menyerahkan diri dan hidupnya untuk taat dan setia kepada Allah. Adik-adik, dari sikap Nabi Nuh, kita mendapat pembelajaran yang baik, bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus mensyukurinya itu. Dan bukan hanya tahu bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan beri, tapi kita juga harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi kita harus seperti mezbah yang digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita juga harus taat dan setia pada Tuhan yang sudah berjanji memelihara hidup kita. Karena perjanjian Allah akan terus berlangsung sampai kepada akhir zaman. Asalkan kita selalu taat dan hidup berdasarkan kasih. Amin. Jadi kita akan meresponi firman Tuhan yang terambil dari Pelengkap Hidup Jemaat, Janji yang Manis, bait yang pertama dan bait yang kedua.
Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang indah sehingga kami bisa tetap beribadah walaupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berterima kasih karena telah memberikan tanggung jawab kepada kami untuk melaksanakan tugas di dalam tahun yang baru ini Tuhan. Biarlah hidup kami bisa menjadi baru dan lebih baik dari tahun yang lalu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap kegiatan kami hari lepas harinya. Beri kami kesehatan serta kekuatan dalam menjalaninya. Dan berikan kami juga semangat untuk melaksanakan kegiatan ibadah sekolah walaupun secara online Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan orang tua lepas harinya Tuhan Yesus. Beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan dalam melaksanakan kegiatan hari lepas harinya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, terkhusus GPIB Getsemani Tuhan Yesus. Tuhan, berkati Bapak Pendeta Jimmy Hakairo Tuhan sebagai KMJ kami di GPIB Getsemani Tuhan Yesus. Beri ia kekuatan, beri ia kebijaksanaan dalam menjalankan pelayanannya di GPIB Getsemani Tuhan Yesus. Dan berkati juga para presbiter dalam pelayanannya. Berkati juga setiap 6 pelkat di GPIB Getsemani ini Tuhan Yesus. Tuhan, sertai setiap pelayanan yang ada di GPIB Getsemani ini Tuhan Yesus. Berkat kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin berdoa untuk Presiden Bapak Joko Widodo Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin negara ini Tuhan. Berkati juga setiap menteri bahkan pemerintahan dari yang tertinggi hingga yang terendahnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu satukan setiap pemerintah di negara Indonesia ini Tuhan Yesus. Biarlah kami selaku masyarakat bisa selalu hidup rukun, tentram, dan adil Tuhan Yesus. Tuhan, berkati juga bangsa dan negara ini yang masih dalam pergumulan masa COVID ya Tuhan Yesus. Tuhan, sertai kami semua bangsa dan negara kami. Berkati juga setiap orang-orang di luar sana Tuhan Yesus yang dalam masa penyembuhan, dan berkati juga setiap orang untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah pemerintah anjurkan Tuhan. Tuhan, inilah doa syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah mau kami mencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi sama Kak Acel di sini. Nah, aktivitas pada pagi hari ini adalah adik-adik menyebutkan apa yang harus dilakukan di tahun 2021 agar janji Tuhan berlaku dalam kehidupan adik-adik. Dan kami segenap pengurus dan pelayan Teruna mengucapkan selamat berulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan menyanyikan pelengkap Gedung Jemaat 149, ucap syukur pada Tuhan.
Silakan berdiri dan kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan yang dari-Mu juga. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini bisa berguna bagi teruna dan gereja kami. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola ya Tuhan, kiranya bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik diundang untuk berdiri dan menyanyikan Gita Bakti 104, Janji Tuhan selalu digenapi, bait yang pertama dan bait yang kedua. Adik-adik, mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik dipisahkan untuk duduk untuk mengambil saat teduh. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.